One, two, three, four. Selamat pagi Bu Bidan. Selamat pagi Ibu, ada sesuatu yang dapat saya bantu? Iya Bu Bidan, sekarang saya dalam keadaan hamil 3 bulan. Saya merasa mual setiap hari dan ingin muntah. Nafsu makan saya juga menghilang, badan saya juga terasa tidak enak, dan saya juga merasa jengkel Bu Bidan karena setiap kali saya berpakaian menjadi tidak rapi. Baik, jadi Ibu sedang hamil selama 3 bulan, namun Ibu merasakan mual dan keganjalan terhadap perubahan fisik Ibu. Apakah seperti itu Ibu? Iya Bu. Baik, sudah berapa lama Ibu menikah? Dan apakah Ibu sudah berkeinginan untuk mempunyai anak? Saya sudah menikah 1 tahun dan saya memang sudah ingin memiliki anak. Oh, baik. Jadi, Ibu ingin mempunyai anak kan? Iya Bu. Baik, saya ukur tekanan darah Ibu dulu ya Bu. Permisi ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu dengan kehamilan sekarang ini? Saya senang sekali Bu, apalagi ini adalah anak pertama saya. Pasti keluarga Ibu juga senang ya Bu. Baik, darah Ibu normal ya Bu. Berapa Bu Bidan? Tekanan darah Ibu 120 per 20 mm hektogram ya Bu. Jadi Bu Bidan, bagaimana kehamilan saya ini? Baik, begini ya Bu. Kehamilan Ibu itu merupakan suatu proses pembuahan atau konsepsi yang biasanya kelahiran janin itu sampai 9 bulan 7 hari. Bagaimana dengan kondisi umur kehamilan saya yang sekarang Bu Bidan? Pada umumnya, kehamilan ibu seperti sekarang ini, yaitu 3 bulan, itu biasanya merasakan perubahan fisik seperti muntah, mual, dan juga enggan untuk makan ataupun mengidam. Dan juga ibu akan merasakan perubahan payudara ibu, yang mana payudara ibu akan lebih besar dari biasanya, lebih berat, lebih terasa penuh, dan juga terasa nyeri ketika ditekan. Dan pada bagian areola itu menghitam. Selain itu, ibu juga akan merasakan letih, sering buang air kecil, dan ibu juga merasa ngantuk. Dan satu lagi, perut ibu juga akan merasakan perih, kembung, dan juga penuh. Jadi, apakah hal-hal yang harus saya lakukan Bu Bidan untuk membantu mengurangi perubahan fisik yang sedang saya alami sekarang? Ada Bu, jadi kalau ibu merasakan mual dan muntah, ibu bisa melakukan tindakan dengan makan makanan yang kaya karbohidrat seperti nasi secukupnya. Tetapi kalau ibu tidak selera untuk makan nasi, ibu bisa menggantinya dengan tepung beras ataupun dengan beras ketan, dan juga ibu bisa menggantinya dengan daging-dagingan ataupun telur ayam. Dan juga ibu harus banyak minum ya Bu. Nah, minuman ini tergantung selera ibu, bisa sop, bisa susu dan sebagainya yang bisa mengurangi rasa mual ibu. Tetapi kalau dengan minuman yang tadi ibu masih merasakan mual, ibu bisa menggantinya dengan sesuatu yang makanan padat yang mengandung banyak air, seperti buah-buahan dan sayuran, ya seperti buah melon, buah jeruk. Nah, itu ibu bisa ganti dengan seperti itu. Ibu juga harus sering makan ya Bu, meskipun perut ibu belum merasakan lapar. Karena apa? Ketika perut ibu lapar, terus ibu belum makan, maka asam lambung pada perut ibu itu akan naik dan menyebabkan iritasi. Ibu juga bisa menyikat gigi dengan pasta gigi yang tidak menyebabkan mual ya Bu. Namun ketika ibu mual, muntah, ibu bisa kumur-kumur dengan obat kumur yang tidak menyebabkan muntah. Dan juga ibu bisa mengganti makanan ibu dengan makanan yang lebih ibu sukai.
Dan untuk masalah perubahan pada payudara itu terjadi pada semua wanita yang hamil ya Bu. Jadi Ibu jangan khawatir, yang mana perubahan payudara ini bertujuan untuk menyiapkan Ibu memberikan makanan kepada bayi Ibu saat lahir nanti. Karena itu Ibu bisa menggunakan bra untuk menyokong payudara Ibu agar tidak mengendur ya Bu. Dan juga kalau Ibu letih itu Ibu bisa banyak beristirahat dan jangan terlalu banyak bekerja. Dan juga untuk soal buang air kecil itu wajar ya Bu, pada setiap wanita hamil itu seperti itu. Jadi Ibu jangan khawatir, namun Ibu juga bisa menguranginya dengan cara ketika Ibu buang air kecil itu tubuh Ibu bisa Ibu miringkan ke depan. Dan satu lagi, Ibu harus membatasi minum Ibu mulai pukul 4 sore. Tetapi Ibu juga tidak boleh mengurangi batas kebutuhan minum Ibu. Selain yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang harus saya perhatikan lagi Bu Bidan untuk menjaga kehamilan saya ini? Masih ada ya Bu. Ibu juga akan merasakan letih dan juga Ibu harus menjaga kebersihan pada diri Ibu, bekerja jangan terlalu berat dan juga istirahat yang cukup. Satu lagi, Ibu harus melakukan perawatan pada payudara. Untuk apa saya harus melakukan perawatan payudara Bu Bidan? Begini ya Bu, sebagian dari wanita hamil itu memang putingnya tuh tidak menonjol. Oleh sebab itu, ketika wanita tadi melahirkan, maka si bayi susah untuk menyusui, susah untuk menerima ASI. Nah, sudah saya jelaskan dari awal tadi, kenapa sih perempuan harus yang hamil harus melakukan perawatan pada payudaranya, yang mana yaitu tadi tujuannya untuk si puting tadi bisa menonjol dan juga bisa mengeluarkan ASI untuk si bayi. Seperti itu Bu. Siap Bu Bidan atas penjelasannya. Sama-sama Ibu. Baik, jika Ibu ada keluhan atau ada masalah pada Ibu bisa memeriksakannya ya Bu. Bu Bidan, saya akan melakukan nasihat-nasihat Ibu Bidan karena ini menyangkut dengan kesehatan saya dan anak saya. Saya akan melakukan apapun untuk anak saya yang pertama ini. Bagus Bu. Saya senang mendengarnya ya Bu. Ingat ya Bu, Ibu harus banyak beristirahat dan banyak makan makanan yang bergizi ya Bu. Baik Bu Bidan, permisi ya. Hati-hati ya Bu. Baik, sebelumnya di awal percakapan bidan dengan pasien tadi komunikasi berjalan dengan cukup baik. Si pasien menatap mata bidan ketika bertanya, dan pasien bertanya dan bidan pun memberikan respon jawaban yang tidak tergesa-gesa kepada pasien. Bidan pun menanyakan kondisi pasien tersebut dan memberikan saran bahwa pasien harus makan makanan kaya protein dan karbohidrat seperti nasi secukupnya. Dan pasien pun menanyakan kembali untuk menjaga kehamilan itu agar si pasien tidak merokok dan pasien mengerti apa yang bidan katakan.